iso nyaur sok dodo tak jaluk halal untuk lunas tak nyaur ngono ya ndak bisa kok. Terus kan juga halal yo. No. Sautangi lunas ya ndak iso. Jadi nanti utang hak adami harus dijelaskan atau dibayar. Man lau hakun ala ghairi fal yastaqil lau awliyum dijelaskan. Apalagi itu hak adami itu mabdiun alal musah. Nah hakullah mabdiun alal musah. Itu harus dijelaskan. Di Quran aja itu wa'intahu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ada tingkatan maaf, musafahah, lalu melupakan. Wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Oleh karena itu, kalau memang itu hak adami yang itu agak ya hak maliyah kedai dijelaskan atau bukan. Tidak terus kosong-kosong dong, bebas utang tidak bisa. Sekarang aku maaf ya, halalnya ya, ya tak halal ngapura tapi utangku ya tetap nyaur aku cek dulu toh. Yang penting dijelaskan bahwa satu kurang ngapura dong halal kabeh ya atau status itu hak adami hak makriyah ya harus di ini yang penting. Terutama sekali terima kasih saya ucapkan pada panitia Alur Jabodetabek yang telah membantu acara ini, dan saya diminta untuk sedikit memberi pengomong lah, mau itu turun. Setelah Anda jadi alumni dan melanjutkan studi baik yang di Jakarta maupun yang di luar Jakarta, memang alumni kuliah dengan sekian banyak. Dan semuanya menginginkan jadi orang yang berhasil dunia dan akhir. Saya ingat dahwe Imam Syafi'i. La tatlubil izza fid daril lati wulid tafiha. La tatlubil izza. Kamu jangan mencari kemuliaan, jadi seorang yang mulia, yang berhasil ilman wa ghairihi dari lati ulita fiha. Kowe aja mencari kemuliaan jadi seorang tokoh kiai di tempat daerah kamu dilahirkan. Buktinya Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir. Ada kol kotim dan kol jatim. Apa background politiknya? Orang ojo ngantek kowe pengen jadi seorang mulia, orang kiai di tempat kamu dilahirkan. Kon hijrah kon pindah. Soalnya background politiknya udah cilik mungkin sama udah disaung nakal. Kalau mewah antum telah ada mau peduli bersekolah kuliah. Cucuk boleh kok jadi kiai, kok guru sing jele kan percaya. Tapi ke daerah lain, orang taunya kamu jadi orang yang alim, orang yang berhasil ilmunya. Orang langsung menerima dengan baik. Itu gue. Karena gimana? Kamu dengan hijrah ke tempat lain. Oleh karena itu, saya arahkan, saya sarankan, saya titipkan pesan saya pada anak-anak yang mau keluar kelas 3, mau keluar alia. Besok kalau kamu setelah studi mau kembali ke masyarakat, jangan langsung kembali ke rumah. Lihat, kalau rumahmu bapakmu tidak ditinggalan madrasah, tinggalan langgar peyok, karwang perlu runggon sing iso mbawa pengembangan ilmu, nasrul ilmu kan, kanggo kembangan itu. Soalnya dari Mas Sapi ojo kepengin kowe di daerah sing kowe dilahirkan. Mungkin nggonmu wis pirang-pirang. Apalagi di Kudus, alim itu cah pirang-pirang. Iya ini jedure peger-meger pinter-pinter. Kowe Kudus balik, ya. Berat saingan. Itu kan.
Nek kira-kira omah ana pesantren, ana pondok, mulai diterusno iku digalane wong tuwa. Tapi nek ora ana, karang lurunggon sing kowe iso ngembangno ilmu. Apalagi kalau ekonomi rumah sudah sulit, omah pemboga apa kasar isit modal gak duwe, apik lunga. Tagarrab ilal awqani liftolatil ula wa safir wa fil asfari khamsu fawaida. Tagarrab do ngasingno saka daerah ilal awqani litolatil ula untuk mencapai keluhuran. Wasafir lunga fa innafis wasafir fil asfari khamsu fawaida. Di dalam pepergian ada 5 faedah. Apa 5 faedah? Tafarruju hamin, ngilangno sumpeke ati, bar tamat rampung pendidikan, balik ngomah dak ana lapangan kerja, madrasah kebak rebutan jam karwang lumpuh. Fil tafarruju hamin, ngilangno sumpeke ati. Luar daerah masih banyak orang yang membutuhkan Anda, terutama Anda punya skill ilmu Anda. Waktu sabu ma'isatin, 2 mencari ma'isah, pengupo jiwa. Omah mungkin kerja kasar isin sarjana kok. Pondok maca kitab andi kola pasrut castus andi. Kok dadi tukang batu ya isin. Ya betul. Tapi di daerah liya ora wong sing ngerti. Ah, sementara lakon dilakon. Lakon ku menange keri kira. Sakira lakon dia urung menang wis mati. Wa ilmu, telu ilmu pengembangan ilmu. Karena tempat yang kamu dia tempati baru itu, orang-orang yang sealim Anda itu sudah ada. Yang paling pinter sampean. Luru panggonan sing dana wong alumni Kutsia. Di mana tempat tiada orang alim, orang alim kecil jadi orang alim besar. Seperti yang didhawuhkan Imam Sya'rani di kitabnya Mizan Kubro. Innal bughasa bi ardihi yatanasyaru. Di mana tempat tiada burung elang, belalang mengaku aku ada burung elang. Dia di mana tempat tiada kiai besar, kiai kecil enggak, aku kiai gede kan gitu. Iya kan? Innal bughasa bi ardina yatanasyaru. Kalau kamu di sana sudah mengembangkan ilmu yang miliki, kamu akan dimaksud dari orang yang mulia, orang yang agung, orang yang terhormat. Kalau kamu orang terhormat, wasuh batu majid, kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang besar. Saya tuh punya teman dulu di pondok itu wis khidmah nyangsu banyu saking ikhlase rampung saka pondok dikirim karo Mbah Kiai lu ning Papua. Di Papua di sana jadi kiai besar. Jadi itu mau barokah anal bughasa bi ardina ya tanas di mana tiada burung elang, belalang mengaku dari itu burung besar. Sekarang punya pondok besar, prasekolahan sampai aliyah dan punya pondok. Kemarin datang ke sini, itu minta perawat untuk merawat murid-muridnya. Perawat, berapa di sekolah perawat dulu? Aku kirim loro. Akhirnya piro, gitu kan. Padahal yang mengatakan gubernur tidak bisa. Saya tuh kalau sana rapatku bilang gubernur. Ya pasti seperti kiai santri kuno sarungan kelewar itu. Tapi jadi direktur misalnya. Nah itu. Jadi jangan kembali kalau memang di rumah tidak ada tempat yang kamu
Bapak orang ninggal pesantren, orang ninggal madrasah. Kalau ninggal pulang ditembangno. Kalau ada cari, ternyata banyak anak usia ada yang di Pulau di Sumatera tempat hutan ada, di Kalimantan ada. Nah, ini sudah mulai berkembang. Ini pengembangan itu melalui seperti kita dulu bisa memeluk Islam itu pengembangan dari Persia. Para wali songo nggawa agama mrene itu pengembangan dari sana. Kamu sekarang kalau memang tidak berani sendirian, satu angkatan berangkat ke Sumatera atau ke Papua atau ke mana daerah-daerah yang masih belum kuat Islamnya, masih banyak orang yang non muslim di tengah-tengah hutan. Angkatan itu sangat tahun ke 2020. Jadi buat pesantren, buat pendidikan di tengah-tengah hutan. Jadi YK di tengah hutan. Wong-wong sing tengah hutan, orang-orang itu yang belum peradaban itu diulang biar Islamnya kuat. Pak jadi kayaknya ketek Pak ada masalah. Dulu Wali Songo begitu, datang ke sini. Malah di sini sudah ada agama Buddha, agama Hindu kan ya. Lah wong Indonesia kok dhewe agama ngono, iku ngeloknone angel. Oleh karena itu zaman para wali itu dulu banyak yang dengan masalah keramatnya. Oleh karena itu la tatlubil izza fid dalilati ulita. Jasalihin tagarrab ilal autoni li dolabil ula wa safir wa fil asfari khamsu fawaida tafarru jamin waqti sabu ma'isatin wa ilmun wa majdun wa suhbatu. Itu faedah daripada kita. Ini yang perlu Anda pikir, jangan sampai kok kepengen setelah pendidikan kembali ke daerah tapi malah nganggur, ngilmunya gak dimanfaat. Itu bagaimana? Ke madrasah itu yang tepat setelah selesai ini mulai karena kita dengan nasrul ilmi, khidmatul ilmi, ini kita nanti jadi orang yang benar-benar sebagai nihjab talang daripada para guru kita yang telah mengajari kita dan langsung sangat-sangat musalsal sampai pada Rasul. Tidak ada sambung. Karena itu alumni dikumpulkan sebagai ada namanya iktikaf. Itu tujuan utamanya adalah untuk saling mengingatkan seperti tadi disampaikan oleh Profesor Watawal Sobri Watawal Haki Watawal Sobri tadi. Ini untuk mengingatkan kita ini tetap khidmatul ilmi. Karena wong ding ilmu ku nek gelem mulang niku nggih mangke ilmune ilang. Lang untuk dikembangkan, kapan gelem mulang Allah nambahi ilmu tambah pinter. Apalagi ada hadis ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unun atau wa mal'unun fiha illa aliman wa muta'al. Dan di dunia isinya itu terkutuk kepada orang alim dan orang yang sing gelem sinau. Ini karena itu khidmatul ilmi. Mateni ilmu yang paling top, yang paling banyak fadilahnya. Itu perlu diangen-angen dan perlu kita pikir. Aku sausé pendidikan, aku mulai kucing tak dulu mulai mulangku ngendi. Saya sendiri dulu setelah dari kuliah, saya mondok di Lirboyo terus di Sarawak. Betulnya saya ini nggak mau pulang ke Demak. Soalnya kalau ke Demak, saya ini mulangnya apa madrasah di Sogen Kulo niku Tarbiyatul Banin tamat
Awal MI diniyah 6 tahun. Alumni ujiah diniyah TBS akeh. Wis do cukup mulang lho kono. Muridé ya mboten akeh wong sakit. Terus meneh masjid wis dikiyaini karo lekku. Alumni kuliah sana rupi. Lan aku do kono kalian wis pondok suwene mono lekku kesayangan ya sakit. Mulang madrasah, wong mulange mulai cilik kok mun pegon dah. Yang patah tampil domamu matamu. Iku tamatan sana dia wis iso. Tak mulang apa? Jatlah. Ayo delalah di kon mulang ning kuliah ya siapa di kuliah. Lumayan iso iki tau dibesarkan kuliah khidmah di kuliah. Lan iki ana kitab salaf sing diulangno. Jadi ganggu ngiling-ngiling leku ngaji, leku sinau ngilmu-ngilmu syar'i sing nang pondok pesantren. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ngiling-ngiling nek santri nek sampan mulang aja ngantek mulange ngilu pangan. Gampang salahe nek sampan mulang dibayar yo gelem, mulang dak dibayar yo gelem, mulang bayar yo gelem. Soalnya guru saya begitu. Kayak guru saya di Kudus maupun guru saya di pesantren. Kalau do kucianku mulang dibayar, ya sregep wong dibayar. Kalau do masjid musala gak dibayar, ya tetep mangga sregep. Do omah mulang malah bayar santri. Bar mulang dikai daharan sangger akhir tahun untuk ana sarung klambi disangoni. Jadi mulang Mbah Kiai guru saya Mbah Kiai sing wetan yo mboten niku ya Mbah Kiai Lirboyo, Mbah Kiai Sarang yo santri kayak mangan. Saya pernah dibelikan baju kalau Mbah Kiai. Jadi itu sebagai saya pegangan dia kudu mulang dikai bayaran yo gelem murang gak dibayar mulang bayar yo enak. Tapi jangan jadi harapan mulang itu tarif mata pencarian. Pengen cukup bisnis sehingga nanti kita itu murni seperti orang-orang sepuh dulu, kiai-kiai kita dulu mulang kuliah tuh Masya Allah, zaman sebelum tahun 70 itu, 70 kesana itu, kiai sepuh, sing do mulang-mulang, nang gini kuliah itu, katakan seperti gratis. Nah sekarang sudah makmur, sudah dikasih bisyarah, atau mendapat insentif dari Kabupaten Batibara itu lumayan. Ada sertifikasi ya, nah itu lumayan. Memang itu, karena itu kita sebagai seorang santri satu harus siap arifan di zaman dalam menyampaikan ilmu yang kamu miliki. Mukbilan bisya'ni, harus selalu siap menghadap, jiwanya harus siap. Arifat birobbi, tahu marifat pada Tuhan. Seperti dulu, jangan saklek kalau kita menyampaikan kepada masyarakat kita, terutama Anda nanti kalau tidak pulang ke daerah-daerah yang masih primitif, katakan itu harus betul-betul kearifan lokal kamu pegang, sehingga nanti bisa berhasil misi dakwah, misi ilmu Anda. Seperti Wali Songo masuk ke Jawa dengan aneka ragam orang Jawa terutama sudah punya adat. Istilah agama apa itu? Agama bisa jadi, wong Jawa wis dadi agama. Wali Songo nggawa agama. Tapi wali ilmunya itu dari Nabi.
ilmu Quran Nabi itu bukan hanya ilmu tapi hikmah. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Hikmah ilmu bijak seperti Mbah Sunan Kudus melarang orang Kudus untuk menyembelih sapi. Padahal sapi di Quran itu ada surat Baqarah disembelih oleh. Nah kalau saiki Mbah Sunan Kudus macem-macem mau nyembelih sapi ora kalau Quran gak ono. Sing gendeng ya kowe. Wong Qur'ane wahyu alimul kitab wal hikmata. Ya kan? Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatil zakihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ini ilmu hikmah bijak sehingga orang-orang yang di sini agamanya kan mendewa-dewakan sapi tidak tersentuh hatinya sehingga nilai Islam itu agama yang bijak sehingga dia tertarik masuk. Seperti Mbah Sunan Kalijogo gawe gong sekateng gonggongan. Gong Malahi. Ya nek Malahi itu ya alhaqumut takatsur alang lalekno, tapi ada Malahi itu. Waktu itu orang Jawa senengane gamelan. Kayak pertunjukan gamelan tapi kartis pertunjukannya moco jadi saja. Ini hikmah yang diberikan sehingga orang-orang bisa masuk Islam dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billahiyah. Ini harus kamu pegang ketika nanti kamu sudah ke masyarakat. Di dalam kitab Nasaul Ibad ada keterangan wadarihim matum tafidari wa ardihim matum tafidari. Wadari nyerawono apik ing matum tafidari. Kowe jawab masyarakat, serawunge apik masyarakat. Wa ardihim lan legawono atine matum tafidari. Nek kowe ngerawat masyarakat, ya kudu gawe legawane masyarakat. Senenge masyarakatmu dituntun dengan hikmah sehingga bisa masuk mengikuti sunnah yang kamu bawa, sunnah Rasulullah. Kamu ada misi pembawa. Banyak dari keterangan-keterangan ulama yang kita itu dengan bil hikmah, dengan bahasa Allah mengutus satu kaum Nabi itu Rasul kepada utus orang Nabi ketika lain dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min qaumin illa bi lisan. Jadi Allah tidak ngutus satu kaum dengan bahasane kaumnya. Kamu itu harus ikut. Kalau kamu orang desa menyampaikan wong desa itu bahasane kaummu. Bahasa desa ya. Seperti Mbah Soleh Darat. Orang alim, mau itu gurunya Mbah Hasim, gurunya Mbah Dahlan. Tapi Mbah Soleh Dalan gawe fikih kok Majmu'atus Syariah. Yang itu kita paham diterjemah cara Jawa. Babul munahakah utawi iki ku bab laki rabi. Kene kok digawe ngono soalé wong Jawa wektu semono isane basa sehingga syariah bisa dibaca. Orang ngomong pola fasul duduk ora paham ra muridmu. Iku donga tak apa malah ngono ra. Gitu betul. Lalu keteliti arifan lokal, arifan bizamani, arifan bisakni, arifan bimahkahni. Ayakunal akil arifan bizamani. Kearifan lokal itu sehingga kamu akan berhasil dengan petunjuk tata cara orang-orang besar dulu cara menyampaikan. Ini perlu karena kamu sudah menjadi alumni Ujiah. Ujiah tujuannya itu menjadi orang yang bisa sebagai soleh, orang yang baik bisa memperbaiki orang lain.
Tadi dikatakan ojo mung qasir iso dadi mutaaddi, sing fi'il qasir iso dadi mutaaddi kok. Sing mutaaddi ku tambah mutaaddi. Nggih betul. Al mutaaddi afdalu min al qasir. Itu perlu. Mulai khairun nas anfa'uhum. Itu perlu yang harus saudara-saudara, adik-adik pegang dan kamu praktekkan sehingga nanti kita ini di dunia tidak hanya orang yang qasir tapi mutaaddi, ada aliman wa muta'al. Ya. Ini bukan semua para alumni mesti begitu, ya. Jadi nok dunia itu memang kabeh itu tujuannya satu. Sampean kepengen pring pesantren tujuannya yuk nanti kembali pada Allah, tolong ridane Allah, sampean apa dadi dadakan yang kepengin nok ngarep terus Allah itu ya dadi wong sing bejo untuk ridane Allah. Sampean pe kuliah yang tujuannya padha wae liridholi fardhodil, soalnya kabeh kembali ke satu titik yaitu untuk mencari ridho. Cari ridha Allah, yaitu kalau kamu orang punya ilmu, cara penyampaiannya harus wa darihim madum tafi dari wa ardihim madum tafi bil hikmati wal seperti yang dicontohkan pada wali sok. Ojo gengsi, wah wis mondok sekian kok mulang dak goreng desa, mulang apa jeneng turudul wudu sitatun. Oh, orang level. Jangan kamu anggap seperti mulang wudu seperti itu kecil. Wa taksabu hayyinan wa iddawi azim. Saya ini pernah setelah jadi guru kuliah, mulang takhrir, mulang qawaid, mulang hadis. Ikut dikon mulang wudu. Nah, cilik-cilik pulang wudu, terus sarungan, adzan, usolli, sak rampunge, sak wiridane. Pernah itu. Orang-orang ngono iso Pak sampean. Ya kemudian saya tak praktek ya iso. Jadi mulang wudu yo nang wudu. Pulah. Terus sarungan, mulai sarungan. Terus sholat, pulau sholat maca banget dia ngantuk kemudian sak wiridan. Salah kok dia apa-apa. Saya mengharapkan ini orang-orang yang dari pesantren mengajar seperti ini itu dianggap remeh. Tapi amat besar wa tasabbu hayyinan wa iddawi azim. Karena mungkin tidak mau ya. Tapi saya pernah lakukan mulai tahun 96 sampai tahun 2005. Mulang cah papat mulai sangka FTPG kelas 1 SD ngantek bocah SMA. Cah papat ganti-ganti. Saya rampung. Saya itu berarti S2 luar negeri. Itu saya pernah. Tapi itu malah saya seneng karena itu mulang sholat. Tapi saya tak ulang itu anak jeragan syukur. Itu murid saya semua. Saya bangga. Saya punya murid seorang jeragan yang sholatnya benar, yang ibadahnya benar. Jadi nanti jadi seorang jeragan ibadahnya benar. Orang anggaran. Jadi saya pertama kali membuat gebrakan anak khitan itu khataman Quran. Itu satu-satunya itu anak jeragan syukur. Khitan khataman Quran. Nah anak jeragan biasanya khitan kan negara artis ya. Itu
maca Quran. Tak tunggu ini kiai-kiai kecil sing sepuh-sepuh kaya Mbah Sarone Mbah Kiai Ulinuha iku rawuh. Bocah wedi Pak, dianggap ke Al-Qur'an. Nek salah iku murid Mbah Kabeh. Ana sampai disalahno berarti dia salah muridku kok. Padha kowe. Wis aku sing penting bocahku padha mesti juga ora cek tuwa iku Pak. Ora kok ora. Iso maca bahasa Arab dengan teh. Ketika sabar atas anak itu dan sambutan disanjung barang asubah bahasa Arab. Lanjut ya tahu mau itu. Setelah itu dong anak itu do melu-melu khataman Quran. Man sanna sunnatan hasanatan. Oh, itu keberagaman yang baik. Oleh karena itu Anda harus bisa begitu. Yang saya lakukan itu Anda tiru atau lebih keberhasilan itu. Ya, gitu. Hilang ingat, kalau memang setelah kamu selesai kuliah atau selesai mondok dari pesantren, tapi balik di masyarakat, pikir dulu, kita perhitungkan, rumah ada pesantren, rumah ada masjid, rumah ada madrasah, enggak. Kalau enggak, cari tempat. Coba balik dari gunung, nanti ilmu muda. Luruh daerah, Kanjeng Nabi, Mekah, kurang berhasil, hijrah ke Madinah. Yang dibangun pertama masjid dan pasar. Masjid untuk pancaran Islam, sinar Islam, pasar untuk ekonomi. Lagi Nabi Jumatan nih, orang pedagang betul itu tinggal kota. Jaro audi jaro dan Allah lani fatu ilaiha wa talabu qaima. Tuh nek aja ke kota orang pedagang duduk itu saja itu kota ditinggal itu. Tak ada masjid di pasar. Jadi kedua ini satu masjid atau madrasah. Kalau dulu itu banyak masjid di tempat ngaji dan jadi madrasah. Ujian dulu sekolahnya di masjid. Saya menangis di masjid juga. Malah alumni jadi madrasah atau masjid itu banyak yang berkah. Masjid. Kedua ekonomi pasar kekuatan. Kekuatan. Dari zaman nuturuti siji kanggo dakwah kanggo nasrul ilmi dua dengan ekonomi. Ojo dunya-dunya tok, ojo mulang-mulang tok. Jadi kiai itu orang malaikat, nah ekonomi rakyat guling ya. Karena itu dulu saya di Kucah tuh pulang pertama kali 2 hari. Iya, orang di toilet, kalau tendile yang cecek kok. Karena cecek tambah setahun, cecek empon dari kebak tambah yang nggih. Wis kebak dereng nulis semengko, tambah sih papat sudah ini. Jadi ojo luru anu akeh. Jam akeh sithik se, liyane nggih ikhtiar, kok nek wis tambah wis cecek kendile tambah sehingga mulang iki wis sangu artine. Ya betul. Zaman dhisik yang sepuh nek do hijrah nasrul ilmi yo sangu di sampan usahakan itu, kalau enggak ya seluruh situasi yang bisa seperti hijrahnya Rasul bangun masjid dan pasar. Ini yang sudah sampaikan dan ini jadi angan-angan penyerahan Anda nanti kembali masyarakat sehingga nanti berhasil di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekian yang sampaikan, walaupun sedikit ada berkah dan manfaatnya. Dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi